Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih. Dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan bekerja sendiri lewat kuasa dan dengan urapan berkat Roh Kudus. Mari saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih saya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan dari nats khotbah di Minggu Judika 29 Maret 2020 terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dengan cara mensubscribe. Sekali lagi, mensubscribe Bapak Ibu. Karena dengan mensubscribe, Bapak Ibu sudah menyemangatin saya untuk mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya melalui YouTube. Dan setiap saya mengupload khotbah-khotbah di YouTube, pasti khotbah itu sudah akan sampai otomatis di HP saudara atau Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya mohon juga bantuan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua untuk men-share, membagikan video ini agar supaya semakin banyak orang yang percaya kepada keadilan Tuhan yang menyelamatkan termotivasi lewat video ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah ini diperuntukkan Minggu Judika 29 Maret 2020 terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dan epistel atau sijahaun dari kitab Yefanya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3 diikat oleh topik keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Dalam bahasa Batak dituliskan hasitongan nidebata na paluahon. Saya baca nats berikut ini, simak pembacaan firman Tuhan ini. Judul ayat 1 sampai dengan ayat 2 salam dan ayat 3 sampai ayat 15 panggilan dan pilihan Allah. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan.
menyelamatkan. Saudara, demikian firman Tuhan, khotbah di Minggu Judika 29 Maret tahun 2020, kali lagi dengan tema keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Dalam bahasa Batak, hasitongan ni debata na paluahon. Saudara, Minggu tanggal 29 Maret 2020 disebut dengan Minggu Judika. Judika. Arti daripada Judika itu tertulis dalam Mazmur 43 ayat 1a, berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Kata Latin Judika itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani sapat. Sapat artinya judge me, O Lord. Itu adalah seruan kepada Tuhan untuk meminta hakimi aku, ya Allah. Maksud daripada permohonan ini adalah untuk permintaan agar Tuhan itu mau kiranya membenarkan dia kalau dia benar, dan menyalahkan dia dan memberitahukan kesalahannya kalau memang salah, agar supaya dia tahu untuk memperbaiki dirinya. Dan itu sejalan dengan topik di Minggu Judika, keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Saudara, di mana keadilan Tuhan itu? Dan apa hubungannya keadilan Tuhan itu dengan masalah keselamatan? Terutama dihubungkan dengan kehidupan orang Kristen pada zaman Petrus itu dan pada zaman kita saat sekarang. Saudara, mari kita lihat uraian-uraian khotbah ini. Saudara, Petrus menuliskan surat yang kedua ini. Surat yang kedua, 2 Petrus. Apa maksud dari Petrus untuk menuliskan surat yang kedua ini, surat 2 Petrus ini? Hal itu saudara-saudara kita temukan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 12. Ayat 12 saya baca. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saudara, jadi surat 2 Petrus ini bertujuan untuk mengingatkan pembacanya tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya ke dunia ini. Kebenaran ini sudah dikacaukan, disangkal, bahkan dikaburkan dan dilawan, ditolak oleh guru-guru sesat, guru-guru palsu yang muncul dan berusaha membuyarkan harapan orang-orang Kristen, orang-orang percaya di zaman Petrus itu. Itu tertulis dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Saudara, oleh karena itulah Petrus sangat-sangat perlu mengambil sikap yang tegas dan tindakan yang tepat, cepat untuk meneguhkan pengharapan jemaat pada waktu itu. Orang-orang Kristen yang saat itu sedang mengalami banyak tantangan. Saudara, ini sangat mendesak saat itu kita katakan. Karena apa? Karena di samping menghadapi guru-guru sesat tadi, pengajar-pengajar palsu tadi, jemaat yang berada di berbagai-bagai kota, perantauan yang menerima surat daripada Petrus ini. Ada di Pontus, ada di Galatia, ada di Kapadokia, ada di Asia Kecil, ada di Bitinia dan lain-lain. Itu menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Mereka itu semuanya Bapak Ibu sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan iman, penderitaan fisik dan psikis. Mereka itu banyak yang ditangkapi, diancam, tertindas, dikejar-kejar, bahkan mengalami eksekusi dan persekusi. Orang Kristen itu banyak yang dituduh sebagai penjahat, bahkan dianggap sebagai barbar, orang makan orang. Ketika saat perjamuan kudus mereka dituduh harus bunuh seorang anak kecil, darahnya diminum, tubuhnya dimakan.
Saudara, ini sudah berulang kali kita sebut dalam khotbah-khotbah kita. Mereka itu dianggap manusia biadab. Oleh karena itu, banyak kaum dan golongan-golongan yang berusaha untuk menghabiskan mereka, menangkapi mereka, membunuh mereka, menuduh mereka melawan pemerintah. Saudara, akibat daripada keadaan itu semua, banyak di antara Kristen zaman itu yang terombang-ambing dalam hal iman. Bahkan banyak yang murtad, tidak bertahan dalam iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Banyak yang berbalik kepada agama semula atau mungkin agama lain. Kenapa sampai begitu fatalnya? Ya, karena iman, haporsion daripada mereka, kepercayaan mereka pada saat itu masih baru bertumbuh. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, masih baru bertumbuh. Masih baru menerima Yesus Kristus. Belum begitu kuat, belum berurat berakar. Datang dope, dang dewasa dope, dang matoras dope. Baru seumur jagung, bahkan mungkin istilah yang bahasa Indonesia yang bisa dibandingkan. Seumur jagung artinya baru permulaan masih. Dan apalagi adanya guru-guru penyesat, tadi kita sebut guru-guru palsu yang mengajar teori-teori baru tentang Yesus, bahwa Yesus itu kata mereka tidak akan pernah datang kembali. Yesus itu manusia biasa menurut guru-guru palsu ini. Ya, hanya sebagai pengajar. Ya, pengajar atau guru agama yang hebat, yang pintar. Itu saja, bukan Tuhan. Makin kacaulah iman jemaat mula-mula itu. Makin bingunglah mereka dalam banyak hal. Tidak tahu lagi pengajaran mana yang benar, pengajaran mana yang harus dituruti. Mereka bertambah kacau balau. Karena apa? Di samping guru-guru tadi, penyesat-penyesat tadi, mereka harus mengalami penderitaan fisik. Ancaman tadi, pengejaran yang sudah kita sebutkan tadi. Hancurlah hati mereka. Saudara-saudara, ini yang mendorong Petrus harus segera mengambil sikap, mengambil tindakan, membuat usaha, mendorong, menyemangati orang-orang Kristen itu agar tetap bertahan dalam iman, agar tetap berjuang di dalam mempertahankan haporsionnya, imannya. Petrus berusaha menyemangati jemaat yang bergumul itu, ya, agar mereka harus kuat, mereka harus punya pegangan yang kokoh, yang teguh, jangan mau terombang-ambing, jangan mau apalagi murtad. Jangan kembali lagi ke agama-agama yang dahulu yang mereka peluk, kepercayaan lain apalagi. Saudara, inilah latar belakang penulisan surat 2 Petrus ini. Itu sebenarnya di samping memberi penguatan kepada jemaat yang sedang bergumul itu, Petrus juga mendorong mereka agar memiliki sikap hidup yang baik, parangina-dinggan, agar orang-orang Kristen itu nyata bedanya dengan orang-orang lain yang bukan Kristen pada saat itu. Agar mereka sungguh-sungguh punya iman yang kuat. Bahkan tidak hanya iman yang kuat yang mereka harus miliki. Inilah nanti yang akan kita temukan dalam khotbah ini. Minggu ini diberi topik keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Untuk itu muncul pertanyaan kita tentang topik ini. Di mana dan apa wujud keadilan Tuhan? Apa hubungannya keadilan Tuhan itu dengan keselamatan? Kita coba melihat dulu. Kita coba menelusuri dari dua perikop ini, epistel dan khotbah ini. Saudara, dalam epistel terambil dari Yefanya pasal 2 ayat 1-3. Apa yang terjadi pada saat atau di zaman Yefanya itu? Seharusnya Israel itu sudah harus dihukum, dijatuhi eksekusi, akan dan harus menjadi abu sekam. Dan pasti harusnya mendapat murka, mengalami murka Tuhan yang bernyala-nyala. Tetapi ternyata tidak. Justru Tuhan membekali Yefanya dan bekerja sama dengan Raja Josia untuk memperbaharui, mengembalikan haporsion iman
ketakwaan daripada orang Israel. Ada reformasi, ada pembaharuan pada saat itu. Dan Tuhan mengizinkan mereka pada zaman Josia, pada zaman Nabi Sefanya itu berkembang, Bapak Ibu, dalam banyak hal atau dalam semua hal jasmani rohani. Tuhan memberi keselamatan buat orang Israel. Inilah keadilan Tuhan pada orang Israel pada waktu itu. Tuhan tidak menghukum langsung, masih diberi kesempatan. Dan mereka mau memanfaatkan kesempatan itu. Mereka mendapatkan keadilan Tuhan. Mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Ada keselamatan buat mereka. Kemudian dalam perjanjian baru, khususnya dalam surat 2 Petrus ini, di mana keadilan Tuhan dalam hubungannya dengan keselamatan itu. Saudara, pertama, bagi orang Yahudi, soal keselamatan adalah soal dan hak milik orang Yahudi sendiri. Karena mereka menganggap mereka lah keturunan pinopar daripada Abraham, opungina porosiai, nenek orang percaya itu. Tidak ada keselamatan di luar orang Yahudi atau orang Israel. Mereka percaya, yakini itu. Soal keselamatan itu sangat-sangat partikular, sangat-sangat khusus, itu diperuntukkan buat orang Yahudi saja. Itu menurut keyakinan mereka. Namun setelah kedatangan Yesus ke dunia ini, ternyata pemahaman itu dirombak secara total sama sekali. Dengan memberi ruang, kesempatan yang luas sekali. Bukan hanya untuk orang Yahudi keselamatan, tetapi siapapun yang percaya kepada Allah dan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Yang semuanya kita tahu itu. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu diperuntukkan oleh Yesus kepada semua orang, bukan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Dan secara khusus dalam surat Petrus ini difokuskan lagi bahwa semua orang percaya itu adalah bangsa yang terpilih, imam yang kudus, dan milik Allah. Itu dituliskan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, kita masuk ke khotbah 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini. Mari kita telusuri ayat demi ayat. Pertama, dari ayat 1 sampai dengan ayat 2, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian kita di sini. Dari ayat 1, Petrus menegaskan bahwa surat itu ditujukan kepada mereka yang berada di perantauan karena adanya keadilan Allah dan Juru Selamat, Yesus Kristus. Lengkapnya ditulis seperti ini, Bapak Ibu. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, keadilan Allah dan oleh Juru Selamat Yesus Kristus, itulah yang mendorong Petrus menulis dan mengirimi surat ini. Jadi kalau bukan karena keadilan Allah dan kalau bukan karena Yesus Juru Selamat itu, pasti Petrus tidak akan menulis, mengirim surat ini. Dari ayat yang kedua, kita temukan juga keadilan Allah di sana. Apa keadilan Allah pada ayat yang kedua? Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, inilah keadilan Allah itu, bahwa kepada orang yang mengenal, mempercayai, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamatnya, diberikan apa? Diberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Saudara, ada dua yang sangat melimpah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang percaya, yang mengenal Yesus Kristus. Kasih karunia disebutkan pertama tadi. Dari Yunani, bahasa Yunani, charis, rejoice, grace, pleasure. Yang membentuk damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita meskipun kita harus menderita.
Meskipun kita harus menaon naporsuk paruh kilon penderitaan dalam hidup sehari-hari. Itu haris. Yang kedua, damai sejahtera disebut eirene dalam bahasa Yunani. Tranquility. Tranquility, sentosa, kesentosaan hati. Calm, harmoni. Ada keharmonisan, ada kesesuaian. Repose, ketenangan batin, pikiran, perasaan. Saudara, disinilah kita dapatkan begitu indahnya, enaknya kalau kita percaya kepada Yesus Kristus dan menerima keadilan Allah itu. Kepada kita akan diberikan dua hal yang sangat berharga dalam hidup kita ini. Ada haris, ada eirene. Eirene yang tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kedua unsur inilah yang membentuk pleasure, damai sejahtera, sukacita. Sukacita yang sejati, damai sejahtera yang sejati dalam hidup kita. Meski harus manaon, menderita. Adong na porsuk sia do pandedok paru kilon. Karena banyak hal yang membuat kita manaon na porsuk itu. Boleh saja karena kemiskinan, boleh saja karena memang direndam oleh penyakit-penyakit yang berbahaya dalam kehidupan kita. Banyak yang membuat kita menderita, Bapak Ibu. Tetapi kalau ada haris, kalau ada eirene, kita bisa menghadapinya. Kita memenangkan pergumulan itu. Saudara, kedua unsur inilah haris dan eirene itu yang membuat hati kita tranquility, sentosa. Ada ketenangan dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Meski semuanya kita terancam oleh coronavirus disease 19, COVID-19, COVID-19. Ya, setiap saat kita terancam, kita ditakut-takutin. Nggak bisa keluar rumah, takut keluar rumah, takut bersinggungan dengan orang lain yang baru pulang dari luar. Pulang ke rumah, dia belum tentu bisa kita bersinggungan, bersalaman. Ya, apakah itu istri kita, suami kita, anak-anak kita, opung kita. Nggak bisa kita bersama-sama marpungu, marminggu, maradat, dan lain-lain. Oh, begitu banyaknya yang membuat kita gusar saat sekarang ini. Gusar. Tetapi, Bapak Ibu, dengan adanya eirene dan haris daripada Tuhan itu, apapun yang menakut-nakuti kita, Bapak Ibu, apapun yang membatasi hidup kita, tetapi kepada orang yang mengenal Allah itu, yang percaya kepada Yesus Kristus itu, mereka diberi damai sejahtera. Oleh karena itu, kepada kita disuguhkan sekarang, ditawarkan sekarang, diberikan, dihadiahkan sekarang. Terimalah haris dan eirene daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah keadilan Tuhan yang menyelamatkan diri kita. Di sini keadilan Tuhan itu, Bapak Ibu, bagi kita sekarang. Di mana? Ya, di satu pihak ada ancaman, ada gangguan, ada yang menakut-nakutkan, ada yang membuat kita panik, ada yang membuat kita bingung, nggak tahu mau buat apa kita. Seperti orang Kristen pada zaman Petrus dahulu itu, serba bingung, serba takut, serba salah. Keluar rumah salah, di dalam rumah juga mau melakukan apa. Banyak yang membuat kita, Bapak Ibu, bingung, panik, dan sebagainya sekarang. Inilah satu pihak. Tetapi di pihak lain, kita diberi garansi, jaminan oleh Tuhan lewat iman kita yang hidup, yang bekerja, yang memberi motivasi kita bahwa dalam suasana gawat akibat merebaknya coronavirus disease seperti itu, kita diberi Tuhan grace, haris, eirene, kesentosaan hati, kalem, harmoni, ada ketenangan batin dalam hidup kita. Bahkan kita percaya, kita akan dijaga, dipelihara, diawasi oleh Tuhan. Baik kita di rumah, baik kita keluar rumah, kita diawasi, dipelihara, dituntun, jaga oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Di situ keadilan Tuhan. Ya, memang ada paruh kilon, ada permasalahan hidup, tetapi ada juga jaminan keselamatan daripada Yesus Kristus. Itu yang pertama.
Yang kedua, ayat 3 dan ayat 4. Petrus memberi dorongan, motivasi, stimulans, janji yang indah dari Tuhan kepada jemaat yang menghadapi pergumulan itu, bahwa oleh kuasanya, oleh kuasa siapa? Oleh kuasa ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus, diberi kita satu, segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Dua, ada janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Tetapi yang ketiga, luputkan dirimu, jaga dirimu, awasi dirimu dari hawa nafsu duniawi. Saudara, kita butuh berbagai-bagai hal yang berguna dalam hidup kita ini. Mulai dari butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh kesehatan, butuh keterampilan, butuh kemampuan untuk manajemen, memimpin, memanage hidup ini. Butuh kemampuan untuk mengolah keuangan, mengolah pekerjaan rumah, menghasilkan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita yang diperlukan oleh hidup manusia. Dan Tuhan menjanjikan itu semua kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, semua itu, makanya disebut di situ segala sesuatu. Ada ditulis segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini tadi, dalam mengolah kehidupan ini, agar kita mampu menghasilkan, mampu berkarya, mampu menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberikan kuasa ilahinya. Kuasa ilahinya. Kata Yunani yang dipakai di sini untuk kuasa ilahi itu, His divine power, disebut dinamos. Dinamos, dinamis, dinamo. Ada power dari dalam diri kita yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, inilah perlengkapan yang kita perlukan dalam hidup kita ini. Kita butuh kuasa yang dinamis dari Tuhan dalam hidup kita ini. Siapapun di antara kita, baik dia sebagai pekerja gereja, pendeta, pelayan, dan sebagainya, semuanya kita butuh keterampilan agar kita sukses dalam pekerjaan kita. Kita butuh pandonganion, pendampingan daripada Tuhan. Itulah dinamos daripada Tuhan untuk membuat kita sukses, mampu, punya power dalam mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, dibebankan kepada kita, baik itu oleh gereja, baik itu oleh masyarakat, oleh pemerintah, ataupun swasta dan sebagainya. Kita mampu mengerjakan karena kita punya dinamos daripada Tuhan itu. Sebagai seorang teknisi, ahli dalam hal-hal tertentu, misalnya, saudara juga butuh keterampilan toh. Memang kamu punya titel, ada gelar akademis, pendidikan kita mungkin tinggi sekali, S1, S2 dan sebagainya. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita berhasil sukses di dalam mengelola pekerjaan kita. Kita butuh pendampingan daripada Tuhan. Kita butuh dinamos supaya kita melalui keterampilan yang ada, gelar akademi yang kita raih itu, kita sukses. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Namun diingatkan oleh Petrus juga yang ketiga tadi itu, luputkan dirimu dari hawa nafsu duniawi. Hindari pengaruh-pengaruh hawa nafsu yang merusak. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah epitumia, yakni keinginan-keinginan jahat yang ada dalam hati kita, dalam diri kita, dalam daging kita. Nasotikos yang digerakkan oleh iblis setan. Kalau epitumia itu ada dalam diri kita, Bapak Ibu, yang didorong oleh setan, oleh iblis, roh-roh duniawi, maka bagaimana hebatnya pun kesuksesanmu, kemampuanmu, titelmu, akademismu, semuanya itu akan rusak. Kamu akan tergelincir dan jatuh. Iblis akan menarik, membawa-bawa kamu kepada pemuasan hawa nafsu itu dengan berbagai cara. Dan akan membatalkan kuasa ilahi yang sempat diberikan oleh Tuhan kepadamu. Kesanggupan-kesanggupan yang ada dari Allah tadi itu buyar semuanya. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu duniawi itu, awas, perhatikan itu.
Yang ketiga dari ayat 5 sampai ayat 7. Petrus memberi dorongan kepada jemaat Kristen dahulu dan bahkan kita sekarang itu agar iman kita tidak boleh statis. Jangan jalan di tempat, apalagi jangan mengerdil, merpek-peng, jangan. Tetapi harus terus itu di-upgrade, ditambah, diperlengkapi, disempurnakan. Semakin disempurnakan iman itu. Agar iman itu semakin kuat, semakin kokoh, semakin tangguh menghadapi segala pergumulan, rongrongan dari manapun datangnya itu. Apa? Itu dari akibat kemiskinan, akibat penyakit kronis, rongrongan dari sektor-sektor pekerjaan sehari-hari, atau secara khusus dengan merebaknya sekali lagi pandemi COVID, coronavirus disease 19 ini. Semuanya itu merongrong kehidupan kita. Merongrong kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi kalau iman kita sudah kuat, sudah kokoh, sudah tangguh, maka kita dapat menghadapinya. Apa itu yang dimaksudkan oleh Petrus? Pada ayat 5 disebut, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dalam bahasa Batak, haringgasok kamu masian nasa gugu. Dalam bahasa Inggris dipakai make every effort. Terjemahan bebasnya boleh saya katakan patu panasa usaha. Nah, boy patu pamubain. Ikon ada usaha na sungguh-sungguh, nah maksimal. Harus ada niat, harus ada keinginan. Pakai nasa usaha, nasa cara, segala cara. Karena tidak otomatis unsur-unsur yang dikatakan oleh Petrus berikut ini datang sendirinya. Ada 7 sampai 8 unsur-unsur yang harus kita raih untuk mengembangkan iman kita. Apa itu yang harus dengan sungguh-sungguh itu kita kembangkan? Pertama disebut oleh Petrus di sini, iman. Harus ada iman, pistis. Iman itu atau pistis ini adalah ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Allah. Ada kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman tidak hanya sekedar ada pengetahuan parbinotuan tentang Allah, tentang firman, tentang surga. Tidak hanya kita mengetahui Tuhan saja. Tetapi iman itu atau pistis itu Bapak Ibu percaya dan mau mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Mau menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh pergumulan kita, seluruh yang ada yang mengenah dalam hidup kita kepada kuasa Tuhan. Kita mau dituntun, diajar, dibimbing oleh Tuhan. Kedua, setelah kita memiliki iman atau pistis tadi itu, kemudian kepada iman itu harus ditambahkan lagi apa? Ada banyak, 7 lagi yang harus ditambahkan. Tambahkan pertama kebajikan. Apa itu kebajikan? Dengan diparangi. Dalam bahasa Inggris, excellency, virtue, moral goodness. Dari kata Yunani, areto, kelakuan yang sangat baik. Parangi, natuma ceuli, matuma cedenggan, bahkan sudenggan sempurna. Karakter dan mentalitas yang baik. Tambahkan dalam iman kita, dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan kemudian yang ketiga, sesudah kita menambahkan kebajikan, tambahkan lagi pengetahuan. Ini pengetahuan. Dalam bahasa Yunani dipakai gnosis, ilmu pengetahuan yang dicapai, diusahakan, diraih, dipelajari, diperjuangkan dengan berbagai-bagai cara. Pengetahuan itu meliputi pengetahuan tentang firman Allah, tentang intelektualitas, kecakapan-kecakapan dan kepintaran-kepintaran duniawi. Sebab apa? Harus ditambahkan itu kepada hidup kita, kepada iman kita. Sebab kita berada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat ini. Kita harus perlu memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan masyarakat, dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Jadi orang percaya itu Bapak Ibu, orang yang beriman itu Bapak Ibu, ya, di samping kita memiliki karakter yang baik, nah berjumar Tuhan, ingat perlu juga, butuh juga, harus ada mendampingi iman kita itu, karakter yang baik itu
pengetahuan. Jangan bodoh. Ikuti perkembangan dunia ini. Tingkatkan ilmu pengetahuan yang bisa kita tingkatkan. Isi hidup kita itu semaksimal mungkin dengan semua jenis-jenis kepintaran yang dapat kita raih. Kita ikuti perkembangan zaman, kita ikuti teknologi, kita ikuti budaya. Jangan ketinggalan dalam segala perkembangan. Terutama saya sapa juga masyarakat atau kaum muda. Masa depanmu masih jauh ke depan. Oleh karena itu tingkatkan imanmu, tingkatkan parangim, karaktermu, raih berbagai-bagai ilmu pengetahuan dalam hidupmu. Yang keempat, sesudah kita punya iman, kebajikan, pengetahuan, maka Petrus juga mendorong agar kita juga menambahkan kepada iman itu penguasaan diri. Penguasaan diri Bapak Ibu perlu sekali. Dalam bahasa Yunani dipakai enkrateia. Boy mengarajai diri, mengarajai pikiran, mengarajai si malolong setem. Petrus melihat begitu banyaknya dinamika di dalam hidup manusia ini, di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak dinamika bergereja, berpolitik, berhadapan dengan dunia ini. Banyak dorongan-dorongan dalam hati kita, dalam diri kita. Banyak dorongan-dorongan. Ada dorongan-dorongan positif yang memotivasi kita semakin baik, semakin sempurna, semakin bagus di dalam pengabdian kita. Tetapi bahkan juga jangan lupa ada dorongan-dorongan negatif, akan narowa, kotor, yang bisa merusak pikiran kita, merusak iman kita, semangat kita. Maka untuk itulah kita harus memiliki penguasaan diri. Ini raja diri. Kalau tidak ada penguasaan diri, iman kita rusak semua, hidup kita rusak semua, masa depan keluarga kita juga rusak semua. Kalau nggak ada pengarajaya di diri, kuasai dirimu. Kuasai. Munak padorokku semangatmu. Padorokku beboy do martobong. Tabrakan nadinggan. Akan nadinggan di bagasa diri niba. Kuasai dirimu, kuasai semangat. Ya, mulo subuh hidup mamora, sonari, unang jolo tormamora, unak paksahud diri masih tormamora. Mulo subuh hidup mar mobil, sabar majolo. Adong do tikina mar mobil, marjau, do lan nasing akan dibutuhkan dalam hidup sehari-hari. Tunggu dulu. Kemudian yang kelima, sesudah kita punya iman, kebajikan, pengetahuan, dan mampu menguasai diri tadi, perlu kita tambahkan lagi, kita sempurnakan lagi iman kita itu dengan ketekunan. Dalam bahasa Yunani dipakai hupomone, artinya secara literal adalah air mendidih, panas, uap yang ada di ketel. Ada tekanan-tekanan yang membuat kita rusak. Ada pengalaman-pengalaman pahit yang mendesak hidup kita. Saudara-saudara, Petrus melihat orang Kristen menghadapi tekanan-tekanan dari berbagai-bagai sisi, dari berbagai-bagai sudut kehidupan. Ada yang seperti mendidih, memanas-manasi pikiran kita, memanas-manasi hati kita, sehingga pikal mati-hati, darah tinggi mahita, marbada mahita. Ini, tetapi kalau kita memiliki hupomone, ada ketekunan di dalam diri kita, kita mampu menekan emosi, kita mampu bertahan di dalam tekanan-tekanan itu. Kita nggak putus asa. Inilah bahkan justru mendidik hati kita. Saudara-saudara, yang keenam, sesudah kita punya iman, kebajikan, pengetahuan, mampu menguasai diri dan ada ketekunan, perlu yang keenam itu ditambah lagi, yaitu kesalehan. Dalam bahasa Yunani dipakai eusebeia. Eusebeia artinya daulat. Nampak itu dalam kerajinan kita beribadah, ringgas marminggu, ringgas martang yang berdoa, ringgas ling bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, sesudah kita dapat itu keenam-enam Bapak Ibu, sudah kita punya iman, sudah ada kebajikan, sudah ada pengetahuan dan mampu kita menguasai diri, bahkan ada ketekunan, kesalehan, maka yang perlu lagi satu lagi, kasih. Kasih dalam dua kategori, kasih kepada diri kita sendiri, saudara-saudara kita, lingkungan kita, dan kasih kepada orang-orang lain di luar diri kita. Inilah yang ketujuh Bapak Ibu dan kedelapan. Kasih. Saudara-saudara, Petrus
Petrus mengingatkan pada ayat yang ke-8, kalau kita sudah memiliki ke-7 atau ke-8 tadi itu Bapak Ibu, maka kitalah yang disebut dengan orang yang berbuah menurut ayat 8, yang berhasil dalam hidup ini. Di sana ayat 8 itu dituliskan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dicatat lagi ayat yang terakhir, ayat 9. Sebaliknya kata Petrus lagi, apabila yang 7 unsur atau 8 unsur ini yang kita sebutkan tadi itu nggak ada, kosong, nihil dalam diri kita, Bapak Ibu, maka kitalah orang buta kita ini, orang picik kita ini menurut Petrus. Saudara-saudara, jangan menjadi orang buta kita. Jangan menjadi orang yang picik kita. Biarlah kita sungguh-sungguh memiliki iman dan yang diperlengkapi dengan 7 atau 8 unsur yang penting tadi itu. Sehingga pada akhirnya kita akan beroleh keadilan Allah yang menyelamatkan sesuai dengan topik kita Minggu Judika. Turpuk epistel di Minggu Judika terambil dari Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Turpuk ini Bapak Ibu mengingatkan orang Israel yang disebut bangsa yang acuh tak acuh itu dalam banyak hal. Sefanya mengingatkan bangsa Israel dalam banyak hal. Di ayat 1 diingatkan agar bersemangat dan berkumpullah sebagai gambaran agar orang Israel itu diminta mau menerima kehadiran firman dan kehadiran hamba Allah, hamba Tuhan yang datang untuk memperbaharui diri mereka. Di ayat 2 Sefanya juga mengingatkan orang Israel supaya bertobat, supaya mau memperbaharui dirinya, kembali ke jalan Tuhan sebelum Tuhan menurunkan hukumannya, murkanya. Tuhan memberi kesempatan, membuka pintu yang sangat lebar untuk memperbaharui dirinya agar supaya mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Dan ayat 3 Sefanya juga meminta orang Israel agar mau mencari Tuhan, mencari keadilan dan mencari kerendahan hati. Jika hal itu sudah terjadi dalam hidup orang Israel, keadilan Tuhan itu pun akan datang untuk menyelamatkan mereka. Saat ini juga kita berada dalam waktu tiki parasian, waktu pengasihan Tuhan. Asini rohani Tuhan mengingatkan kita sekarang, mari kita juga ikut memperbaharui diri kita agar kita menerima keadilan Tuhan yang menyelamatkan itu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di Minggu Judika 29 Maret 2020 ini terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 9 ini dengan cara mensubscribe, bahkan bantu saya juga dengan men-share, membagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan keadilan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Horas. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya sudah merekam video ini, terpujilah nama, berkati rekaman ini, berkati firman ini, berkati Tuhan YouTube yang akan saya upload. Biarlah ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi kita semua dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Amin.